banyak anak yang ternyata terpaksa loh. Terpaksa. Paksa, karena sistem kita pengajaran membaca itu kayak memaksa yang ya udah kamu harus baca. Terus waktu sudah bekerja aku berpikir ya Allah kemungkinan nih masih banyak loh anak-anak tuh kayak aku kayak Jadi masih ada kecil dorongan gitu ya Mbak kok. ya yang mungkin di pelosok-pelosok yang dia tidak ada akses untuk baca buku karena kayak Papua misal di sana kan ya Papua pegunungan untuk pengiriman aja mahalnya minta Iya, ampun wah kan. itu Oke, ngeri ya. bagaimana aksesnya gitu, makanya waktu sudah bekerja setelah kuliah itu sudah bekerja aku sudah punya uang sendiri lah ya, itu aku mulai menyisihkan uang terus ntar aku berikan buku buku anak-anak gitu terus aku kirim waktu itu banyak banget sih jenis-jenisnya itu nggak sebatas organik sama anorganik ternyata saya juga baru tahu tahun kemarin masih banyak lagi nggak sama organik anorganik B3 tuh ada lagi yang lain-lain itu lebih rinci lagi Jadi belajar sekalian ya Mbak. iya nggak langsung aku bacain karena waktu itu aku baby blues lanjut BPD kan saya jadi sering bilang sama anak saya ayo kita bantu ayah itu kan memimpin keluarga yang dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga segini kasihan ayah nanti Allah ini ayah ada tanggung jawab tanggung jawab dari Allah itu bahwa suami itu yang menafkahi keluarga gitu jadi kalau ayahnya main terus sama kita terus mau kerja nggak boleh kasihan ayah. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan Mbak Meka ya. Kita ya juga pernah jadi orang Semarang ternyata. Tapi kok jauh-jauh sampai Jakarta saya nih, Mbak. Ketemunya orang Semarang lagi. Iya, ketemunya orang Semarang lagi. Wong Jawa meneh ya, Mbak. Jadi Mbak Meka ini adalah seorang pegiat literasi, juga seorang ibu rumah tangga ya, Mbak. Ya, jadi memang kita ngobrol-ngobrol khusus di sini karena memang Mbak Meka nih ada beberapa hal yang dilakukan dia tuh untuk masyarakat luas tuh cukup menarik untuk diikuti gitu. Kita tapi sebelum ngobrol-ngobrol tentang itu kita bakal ngobrol tentang latar belakangnya Mbak Meka dulu. Mbak Meka tuh dulu sekolahnya di mana sih aslinya? Aslinya orang mana dulu? Oh, kalau aku aslinya orang Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nganjuk. Itu aku SD sampai SMP di situ. Orang tua aku juga di situ, tapi aku lahir di Pacitan. Karena orang tua aku dari Pacitan. Setelah itu aku SMA ikut budeku di Sukoharjo. Sukoharjo dekat Solo. Kemudian kuliah aku di Semarang kuliah sampai kerja kuliah S1 S2 di Semarang kemudian kerja bosan ke Semarang di Semarang lanjut ke Tangsel jadi saya adalah orang nomaden pindah-pindah terus sudah biasa pindah-pindah iya tapi dulu kayaknya tadi off the record kan Mbak Meka juga cerita waktu SMA tuh juga sudah melakukan sesuatu kirim buku ya kalau nggak salah ya. Gimana kalau tuh, aku kirim buku itu setelah kuliah. Setelah kuliah. Waktu kerja. Kalau SMA aku paling aktif di waktu itu di PMR. Palang Merah Remaja. Di PMR Kabupaten Sukoharjo gitu. Jadi aku kadang ikut kalau ada konser, ikut jadi relawan di situ. Kemudian konser kan jarang ya di Sukoharjo waktu itu. Ingat banget tuh konsernya Gigi waktu itu jadi ikut sama Gigi. Wow. Jadi medis ya, Mbak? Jadi medis. Terus kalau ada kadang kecelakaan di jalan, kemudian kalau lebaran biasanya kan ada pos-pos itu, pos lebaran itu. Pos lebaran ya SMA. Jadi harusnya saya pulang ke Nganjuk, tapi saya melakukan itu dulu. Jaga pos. Jaga pos dulu. Kemudian lanjut kuliah, di kuliah saya aktif di Pramuka, di Racana di Diponegoro waktu itu. Kemudian saya aktif juga di menjadi Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Waktu kuliah itu ya, Mbak? Waktu kuliah sampai lulus yang di Provinsi Jawa Tengah sampai lulus. Nah, saya juga ikut SAR, waktu itu ikut SAR juga di kampus. Ada SAR baru, lalu waktu ada SAR, tim SAR itu? Tim SAR kampus. Wow. Terus waktu ada gempa Jogja Klaten, itu saya berangkat. Waktu ada kegiatan UKM, terus dicari sama dosen hukum terus berangkat ke Klaten, langsung berangkat. Dan pernah juga saya ke Cilacap waktu itu ada tsunami, dan posisinya itu lagi UTS luas ya, pokoknya ujian gitu. Tapi untungnya kan di jurusanku ujiannya itu banyak
bikin ini bukan ujian ujian praktek. jadi bikin karya ilmiah, bikin artikel kayak gitu. Jadi nggak tertulis gitu ya, Mbak? Ada juga tertulis tapi seringnya kayak gitu. Jadi sebelum berangkat untungnya udah selesai. Jadi, Makalah itu ya, jadi betul, makalah bahan ujiannya. jadi terus habis itu langsung berangkat. Teman-teman lain pas deadline itu saya sudah selesai sebelum deadline. Iya. Deadline itu pas saya sudah berangkat. Jurusannya dulu ngambilnya apa? Jurusan S1-nya sastra Indonesia. Sastra Kalau Indonesia. S2-nya aku linguistik. Oh, di Semarang semua ya? Semarang, Undip ya, semua? Iya, Undip semua. Terus waktu itu berangkat, waktu UTS terus gimana tuh, Mbak? Ya, saya izin ke dosen saya udah hafal. Soalnya memang ini mbaknya sosial gitu ya. Jadi izin saya mau ke sana gitu. Alhamdulillahnya udah selesai semua tugas. Sebagai SAR itu, Mbak ya? Iya, sebagai SAR. Wah, berarti memang panggilannya sebagai medis, PMR itu kan humanis ya, kemanusiaan ya. Tapi kok nyebrang ke literasi, Mbak, akhirnya? Maksudnya kayak yang buku itu loh. Buku karena nyambung ke jurusan juga ya. Iya, jurusannya linguistik. Linguistik dan sastra Indonesia kayak gitu. Jadi kalau dari buku itu pengalaman kecilku, masa kecilku sebenarnya. Jadi karena aku hidup di kampungnya kecamatan, kabupaten, terus bukan di kecamatan, malah di desa pokoknya. Nah, akses untuk buku itu sulit. Di SD pun waktu itu belum ada perpustakaan. Dan jadi aku suka bacanya kan dulu udah buku paket tebel-tebel ya. Nah, itu aku bacain sampai habis, saking aku pengen baca. Terus bapakku kan guru SMP. Nah, guru SMP, bapakku biasanya kan kalau di perpustakaannya biasanya disortir ya buku yang udah lama. Nah, itu dibawa pulang sama bapakku. Waktu itu ada namanya majalah Joyoboyo ya, itu sering dibawa pulang bapak. Jadi bacaanku Joyoboyo. Waduh, tua banget, Mbak. Joyoboyo sekarang masih ada deh kayaknya, masih ada. Itu buat majalah katanya majalah umum, Mbak. Joyoboyo bukan sekolahan loh. Kan majalah umum tapi bahasa Jawa kan, bahasa Jawa. Jadi bacaanku itu. Terus buku pertamaku yang dibawain bapakku itu Tahlil Gibran waktu itu. Itu ini baca. Terus bukunya hilang, aku sedih deh. Yang apa judulnya tuh, Mbak? Sayap Saya Patah. Oh ya, itu belum selesai kalau Sayap Saya Patah. Itu hilang, dipinjem, biasa kan pinjem. Nah, dari situ terus waktu sudah bekerja aku berpikir, ya Allah, kemungkinan ini masih banyak loh anak-anak tuh kayak aku, kayak jadi ada kecil. Dorongan gitu ya, Mbak? Iya, yang mungkin di pelosok-pelosok yang dia tidak ada akses untuk baca buku. Karena kayak Papua misalnya, di sana kan ya Papua pegunungan, untuk pengiriman aja mahalnya minta ampun kan. Itu ngeri ya. Bagaimana aksesnya gitu. Makanya waktu sudah bekerja, setelah kuliah itu sudah bekerja, aku sudah punya uang sendiri lah ya. Itu aku mulai menyisihkan uang, terus ntar aku berikan buku anak-anak gitu, terus aku kirim. Waktu itu ada teman dia pengajar muda di Indonesia, mengajar, bertugas di Pulau Bawen, Jawa Timur. Bawen. Nah, aku beberapa kali kirim buku ke sana. Juga waktu pas sudah di sini, temanku kan ada tuh yang suka dia keliling ke Indonesia Timur. Dia biasanya ngomongin ada yang mau dititipin nggak buat anak-anak di sana. Nah, aku nitip ke dia. Nitip ke temennya itu. Ini aku ada buku nih, kayak gitu. Terserah mau dibagi ke siapa. Ya, nitipnya mungkin dari dikit-dikit gitu ya. Dari dikit-dikit. Terus setelah aku punya anak, itu punya program kalau ada teman anak ulang tahun, aku kasih buku. Oh, nyambung, Mbak. Iya, jadi ini buat temanmu buku, dan aku milihin bukunya ini, lihat dulu usia temannya berapa, terus dia, oh ini masih bisa lah buat anak umur segini kayak gitu. Terus sebelum punya anak, pas menikah sama suamiku itu, aku juga ngasih ke keponakan buku itu sesuai dengan usianya juga, seperti itu. Jadi Mbak Meka ini basicnya memang dari kecil suka baca. Cuman nggak ada buku. Cuman aksesnya sangat sulit ya. Jadi apapun dibaca ya, pokoknya saya senang baca. Nah, setelah bisa kerja sendiri, mulai itu ya, Mbak, tergerak untuk kepikiran mungkin ya, terobek zaman kecil dulu kayaknya kok susah, pasti banyak nih di Indonesia yang seperti itu, terus jadi melakukan kegiatan itu ya, Mbak. Nah, terus yang di Papua tuh kirimnya continue atau gimana, atau bareng-bareng sama teman-teman
dihimpun. Enggak continue. Pokoknya mau input temanku itu. Jadi Hmm. dia pasti ngomong kalau aku mau ke sini gitu. Oh, jadi cuman memang Heeh. ya satu teman itu aja ya. Iya, satu teman. Terus dulu tuh juga ada namanya perpustakaan keliling. Sekarang kayaknya masih ada grupnya di Facebook. Waktu itu kan Iya aku ya. sering update di situ tuh, di mana yang butuh Kayaknya kayak gitu. perpustakaan keliling dulu juga sempat masuk TV ya kalau nggak salah. Iya, Nah, terus gimana iya. tuh Mbak? Itu aku cuman gini sih kayak jadi nggak aktif untuk ikut ngobrol di situ, nggak, Hmm. paling cuman lihat oh ini aktivitasnya udah sampai mana. Nah, dari Hmm. situ makanya aku juga terinspirasi Oh, untuk bagi memantau buku terus itu. terinspirasi ya. Terus ada teman kan temanku yang di Pulau Bawean tadi kan dia juga Hmm. kayak bikin perpustakaan keliling tapi bedanya pakai tas. Oh, Jadi kan yang iya ditugasin kan iya beberapa, jadi dia iya. keliling dari eh, desa sini ke desa sini pakai tas, jadi Wih, gantian kayak gitu. Makanya terus aku seneng ya udah aku support buku waduh, sekalian kalau pas. itu non profit ya, dorongan Iya, pribadi ya. iya, Gile. Berarti dia bawa atas keliling-keliling cuman. keliling-keliling ya bergantian buat yang pas minggu ini kan anak sini Nah, bukunya ini, minggu depan mungkin anak yang sebelah sana bukunya ini. wah, keren ya, Mbak. Dan ternyata tuh sebenarnya anak-anak juga kalau ada Punya medianya juga mau baca kayak seneng. gitu, senang baca. Hmm, Cuman kalau soal baca itu banyak anak yang ternyata terpaksa loh, terpaksa. paksa karena sistem kita pengajaran membaca itu kayak memaksa yang ya udah kamu harus baca B apa Hmm, apa N-ana bana misal kayak gitu. Terus anak-anak itu tidak dibiasakan untuk mencintai aktivitas membaca. tidak biasa mencintai, tidak biasa dibiasakan. Dibiasakan untuk mencintai aktivitas membaca. Jadinya kayak cuman dipaksa tok gitu Seperti jatuhnya. gue iso moco, sekolah lancar, kan soalnya sekolah butuh baca. Hmm, Untuk belajar apapun kan butuh baca. ya harus gimana itu Mbak Nah, maksudnya? waktu aku punya anak itu, aku mulai Hmm, mengenal namanya read aloud. read a lot. Read aloud itu membacakan nyaring buku. Jadi anak dari dalam kandungan itu dibacain buku. Pokoknya sejini mungkin Hmm, biar mereka tahu oh ini tuh baca buku kan denger ya, kalau ya. masih hamil itu udah denger itu aktivitas membaca kayak gitu. Jadi anak-anak tuh Hmm, harus didorong untuk mencintai dulu, menyukai dulu aktivitas jadi membacanya. seorang ibu tuh baca Mm-mm. di Bacain anaknya. keras-keras, agak keras gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Bacanya maksudnya dieja lah ya, dilafalkan lah ya. Ya dibaca ya, jadi judulnya kayak semuanya pisang nanam ya, baca kayak kita bacain buku gitu, bacain buku Bacanya ya dan sembarang atau intonasi. buku-buku tertentu Mbak? Waktu Sebenarnya Mbak Mega kalau sendiri. aku waktu itu kebetulan karena buku-buku udah aku pada sumbangin semua ya, anak-anak nggak punya buku kayak gitu. Iya. Terus waktu itu aku pesen buku yang jadi dia modelnya kayak buku impor, dan itu baru pertama kali di Indonesia. Untungnya pas aku hamil itu ada buku itu. Waktu itu Wow. namanya buku Rabbit Hole. Aku Rabbit pesen Hole, itu ya. Rabbit Hole itu. Terus setelah itu mulai banyak buku-buku menarik buat anak-anak. Aku ya baca koleksi buku anak-anak yang seadanya dulu waktu itu ya. Sebelum anaknya lahir udah beli buku anak-anak terus dibaca sendiri. Iya. Karena ya biar masuk gitu. Biar masuk. Terus anakku lahir, nggak langsung aku bacain karena waktu itu aku baby blues, lanjut BPD kan. Bipolar. Hilang semua. Enggak, PPD. Jadi, BPD itu borderless. Bukan PPD. Oh, PPD. Sorry. Postpartum itu. Postpartum depression. Jadi aku nggak sempet bacain buku di awal-awal, sih pas hari pertama kedua anak lahir tuh belum sempet karena yang ngurusin ASI belum keluar, ternyata sesulit itu. Selama berapa lama tuh Mbak PPD kalau nggak salah? PPD aku 2 tahunan. Wah, lama ya Mbak? 2 tahun 3 tahun terus, tapi aku tetap pas udah umur kan banyak 20 hari itu mulai bacain. Nah waktu itu suamiku belum biasa ya bacain buku anak, jadi aku gantian. Awalnya suamiku kaku tapi lama-lama bisa gitu. Jadi akhirnya anakku jadi ya benar dia suka baca, nggak dipaksa-paksa. Jadi kalau dia bosan tiba-tiba dipojokkan diem gitu baca. Pas umur 11 bulan anakku itu ambil novelku. Kok novel gitu kan, novel karya temanku, aku lagi baca itu. Novel bacaan. Terus dia kayak orang dewasa baca kan nggak bisa baca kan, acting ya gitu. Pas umur 11 bulan kayak gitu. Jadi ternyata dia juga sudah tertarik sama buku yang gak hanya gambar doang gitu sih. Reminding berarti berarti dia bakal seneng nih. Dan akhirnya pas umur 4 tahun dia ngomong hobiku itu membaca tanpa aku kasih tahu.
Seperti itu. Ternyata bisa ya Mbak. Maksudnya kayak dari ibu ya aku juga jujur baru denger sih maksudnya kayak model read a lot itu terus kita bacain biar di kandungan juga. Kalau dulu kan zamannya musik-musik didengerin musik Ya, klasik mungkin ya. heeh. Tapi kalau untuk read a lot-nya jujur aku baru pertama kali sih denger dari Mbak Meka ini bisa read a lot terus anaknya tuh juga kayak secara alam bawah sadar juga akhirnya nanti jadi seneng baca juga. Iya, itu sama juga kayak ini kan sistemnya tuh apa prosesnya sama kayak didengerin musik, Iya, kemudian kalau kami di musim kan di ngajiin, ngajiin dari kandungan. nah tambahannya yaitu Rintelot itu yang baru sebenarnya kayaknya itu udah ilmu lama, Cuman cuman masuk Indonesia baru. dan yang melakukan juga belum banyak mungkin ya Mbak. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Itu Mbak Meka sering juga share di media sosial. Ya, gitu. saya share di media sosial, kadang status WA kayak gitu. Jadi kan teman-teman akhirnya Ya satu dua ada yang nyantol pasti. Ya. Terus ada yang akhirnya ikut acara Read a Lot juga, terus beli buku, kadang-kadang nanya rekomendasi buku buat anak umur segini apa yang bagus kayak Jadi Read a Lot tuh setelah masih di kandungan, anak masih bayi pun tetap dibacakan. bisa Sampai anak umur berapa tuh kira-kira kalau kayak gini? sampai berapapun. Berapapun. Kadang walaupun anakku udah bisa baca ya, dia di umur 5 tahun udah bisa baca tanpa aku ajari membaca ngejak, udah bisa baca. Nah itu pun dia udah biasa, tapi kadang-kadang tetap mau dibacain karena dari bacain buku ke anak itu ada bonding. Ada bonding juga, dia kayak merasa nyaman, terus dengar suara orang tuanya kayak gitu. Berarti memang fungsi membacakan cerita itu besar banget ya Mbak. Iya. Kayak bacain cerita dongeng tuh kan memang kayak sebelum tidur dibacain dongeng tuh bagus ya Mbak berarti. Betul. Tuh mungkin aku juga dulu mamahnya pernah melakukan, istriku pernah sih ngelakuin kayak gitu, cuman nggak konsisten kita. Jadi ya sekali-sekali toh akhirnya. Tapi ternyata memang sengefek itu ya. Iya. Karena kalau dulu tuh tujuanku anak aku bacain buku pertamanya ya biar dia tuh suka buku gitu, karena aku punya koleksi buku yang aku tuh pengen di suatu saat nanti dia udah gede tuh dia baca bukuku terus kami ngobrol gitu loh soal buku ini gitu, ngobrol pemikirannya seperti apa sih gitu. Waktu itu tujuanku seperti itu aja, tapi ternyata setelah lambat laun tuh setiap tahun tuh kok ada hal-hal yang tidak diduga kayak gitu, kayak tiba-tiba bisa baca padahal sebenarnya bisa baca itu bukan tujuan akhir, itu manfaat tambahannya aja gitu. Terus dia kalau dia hobinya membaca sampai akhirnya dia menyukai dunia menulis, dia menulis, membuat cerita, membuat waktu itu picture book tuh dari 3,5 tahun ya, karena umur segitu belum bisa nulis kan, jadi dia bikin gambar, terus abis itu dia nyeritain ke aku sama ayahnya, ini ceritanya kayak gini, kayak itu gitu. nulis itu memang yang kemarin kan saya juga sempat ngobrol sama Ko Ernest ya. Nulis pertama kali masuk ke book itu atau? Ya, book waktu itu dia pertama kali memang nulisnya book itu. Jadi waktu umur 4 tahun tuh dia nangis guling-guling. 4 tahun guling-guling nangis. Guys, guling-guling minta bikin buku. Minta bikin buku, diterbitin pokoknya buku gitu. Terus umur 4 tahun udah kayak gitu. Iya, umur 3 tahun dia udah bikin kan, mulai bikin terus konsisten bikin di kertas HVS, di apa lipat gitu, bikin banyak jadi ceritanya yang apa ada di pikirannya. Terus umur 5 tahun kan baru bisa nulis. Nah, waktu pertama buku pertama itu aku taunya agak sempit waktunya, jadi taunya tuh agak telat. Jadi ya udah gak jadi ikut karena anakku kan dengan waktu segitu nggak bisa gitu loh, nggak bisa selesai. Jadi aku ajakin waktu kameranya, aku ajakin, nah dia seneng tuh. Udah aku tahun depan ikut gitu, dan sempat dia setiap bulan bikin. Wow. Ini juga untuk tahun depan dia udah ngedraft 3 tahun depan, udah tidak draft 3 dan dia udah punya ide. Sekarang udah berapa buku nih? Sekarang 5. Ainun berapa buku? Yang buku yang terakhir udah 5. 5, berarti di perpustakaan Jakarta? Yang semua dimasukin perpustakaan Jakarta nggak? Enggak, jadi yang akan ada pilihan 100 itu ya, dipilih 100 buku yang diterbitkan oleh Jakarta. Nah, punya Ainun 1. Wow. Tahun kemarin kan dia bikin 2, tahun ini dia bikin 3. Yang 1 tuh judulnya apa tuh? Rosa Rosi dan Biji Karet. Rosi dan Biji Karet. Jadi Rosa Rosi itu capung, biji karet itu karena di depan rumah banyak biji karet. Terus dia pernah sempat nemu capung kan, dari situ. Itu digambar apa dia nulis? Nulis sama gambar sendiri. Nulis sama gambar. Dia pakainya medianya apa Mbak? Krayon atau? Waktu itu pakai spidol itu akrilik. Spidol dan akrilik. Kadang-kadang dia
di merger gitu, Oh, digabungin campur-campur. campur-campur sesukanya, ntar mau pakai yang mana, yang enaknya yang mannya pakai Hmm. apa kayak gitu. Wah, keren sih. Berapa halaman tuh, Mbak, waktu yang Rosa 10. Rossi dan Biji Karas? 10 halaman. Wah, keren ya. Tapi sampai nangis guling-guling minta bikin buku. Mungkin anak-anak nangis guling-guling minta coklat atau minta permen. Ini nangis guling-guling minta nulis buku deh terbitin. Itu ada ISBN-nya berarti ya, Mbak, kalau yang Iya, yang di mulai ada tahun kemarin akhir kayak gitu. Itu hal yang tidak terduga juga lah. Kan aku pikir ya udah, tujuanku ya biar dia suka buku aja, terus nanti baca-baca koleksiku itu loh. Gitu iya. kan koleksiku sudah aku sortir kan, mana yang jadi koleksi, mana yang disumbangin kayak gitu. Kalau Mbak Meka sendiri nulis buku juga kan? Kalau aku baru antologi, terus pernah pernah diajak temen nulis buku Hmm. MPASI, dia yang tulis utamanya, aku yang bagian belakang soal pengalaman MPASI kayak gitu. Itu di Hmm. Gramedia ada waktu Wow, itu. mantap tuh. Terus nulis cerpen, artikel waktu lulus Mamahnya kuliah. aktif literasi, anaknya juga jadi ikut aktif Iya, literasi. alhamdulillah. Mbak Meka Mm. kayaknya loncat loncat ke hal lain ya. Pernah jadi relawan juga ya, Mbak, waktu itu. Itu saat Ya, kapan, Mbak? kalau relawan sih aku sering yang dari SMA Yang tadi kalau ya. dari PMR tadi, Uh, PMR terus jadi SAR, SAR. jadi pramuka itu juga kan Uh, pasti uh, berapa kali kegiatan relawan jaga pos lebaran dan sebagainya. Terus kalau yang sempat di-share di Reels di Kalau Instagramnya itu, Mbak, itu ya relawan aku di Tangerang Read Aloud. Jadi dia di kan Read Aloud komunitas gitu ya. komunitas Read Aloud di Tangerang Raya, Hmm. meliputi kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, terus kota, pokoknya Tangerang Raya Hmm. seperti itu. Jadi di situ kan karena komunitas, kalau kami bikin event gitu, non profit ada non Hmm. profit, Hmm. tapi kadang kalau memang diundang sama brand-brand itu kan profitnya juga ada. Hmm. Jadi eh, ya kayak kemarin kami menyelenggarakan World Read Aloud Day. Jadi itu seluruh seluruh komunitas Read Aloud memberikan itu di tempat masing-masing. Kebetulan Hmm. kami alhamdulillahnya dapat support dari Paragon waktu itu, ternyata lebih besar lagi. Nah itu memang niatnya kami ya relawan, kami tidak dibayar seperti itu, Hmm. event seperti itu kayak Hmm. gitu. Ya memang niatnya relawan, ya udah nggak apa-apa Hmm. seperti itu. Terus di Wonder Playhat sendiri juga, di Wonder Playhat itu ini komunitas yang dibentuk saya sama teman saya, Ya. teman kuliah saya, untuk lebih mencintai lingkungan, dan di situ juga non profit. Hmm. Dan karena kami non profit, tapi kalau event kan juga butuh dana, Ya. kedepannya kami ingin membuat produk, sesuatu yang Oh. bisa dijual untuk mendanai Untuk Wonder Playhat. Wonder Lah, Playhat. Dan sekarang seringnya memang free karena kebetulan kan pondok bermainnya ada di Bogor, dan di ya. sana itu Kabupaten Bogor, Tanjung Halang, di sana itu tidak banyak kids activity itu loh. Hmm. Nah, jadi kalau ada kids activity walaupun sederhana apapun tuh banyak yang datang, saya Ya. suka datang. Nah, dan melihat kelas sosialnya jadi di-free-kan itu Ya. banyak yang datang kayak gitu. Nah, aku mau tanya nih, Mbak. Mungkin lain dari sebelum ke Wonder Playhat ya. Eh, Mbak Meka tuh kan banyak melakukan mungkin kegiatan dari SMA, terus jadi PMR, jadi pramuka, SAR dan sebagainya. Itu kan termasuk suatu panggilan yang itu kan bukan mengejar suatu profit atau keuntungan, tapi ada nggak sih pengalaman momen-momen tertentu kok yang bisa mungkin dengan Tuhan atau pernah ngobrol sama Allah sendiri atau gimana kok ada dalam diri ada panggilan untuk melakukan itu loh, Mbak? Apakah ada momen spiritual tertentu kok dari dulu pengennya membantu orang gitu loh? Ya kan itu Iya, hitungannya membantu tuh, iya Mbak. betul betul. Apakah ada momen spiritual di balik itu sih sebenarnya? Kalau aku mungkin karena orang tua juga ya, Hmm. kadang-kadang sering banget bapakku tuh diam-diam bantu Oh. muridnya kayak gitu. Dan aku juga nggak tahu itu mungkin nyambung juga dari orang tuaku hatinya gitu kan. Terus eh, aku sering melihat orang yang apa namanya, mungkin membutuhkan, terus terenyuh, ya Allah, aku pengen sampai ada motivasi itu gini. Ada orang ngomong sama aku gini, bercita-cita jadi kaya bukan untuk diri sendiri gitu, tapi biar kamu tuh bisa membantu orang dengan lebih luas. Kalau kamu kaya, punya materi gitu kan, jadi bantunya tuh bisa lebih banyak dan lebih luas kayak gitu. Nah, gue dari hati pokoknya kalau Dari sering hati. lihat-lihat tuh kayak terenyuh kalau lihat-lihat di video gitu. Bahkan sampai hewan-hewan pun sedih aku kalau mereka terluka apa-apa kayak gitu. Jadi awalnya berarti memang bapaknya Mbak Meka nih mungkin suka membantu, kan dilihat anaknya tuh akhirnya Iya. anaknya juga terpanggil dari situ kan.
terus jadi nggak tegelan gitu. Iya, gak Mungkin nggak tegelan, terus lihat-lihat hal-hal yang sedih gitu rasanya pengen mengulurkan tangan. Makanya motivasi untuk menjadi kaya juga buat membantu juga. Iya, betul betul. Ingin banget itu Heeh. membantu minimal di lingkungan sekitar ya, Hmm, di saudara-saudara yang hmm, membutuhkan sampai yang luas kayak gitu. Terus balik lagi ke Wonder Playhat nih. Berarti kan sempat udah ngomong ke Wonder Playhat. Wonder Playhat sendiri itu apa tuh, Mbak? Jadi itu merupakan wadah untuk belajar mencintai bumi ya, mencintai bumi secara umum untuk keluarga dan anak melalui literasi dan bermain. Dan Hmm, mencintai bumi itu dimulai dari rumah seperti itu. dari rumah. Dari Itu rumah. berdirinya tahun berapa sih, Mbak? Itu baru baru 1 tahun, belum ada 1 tahun lah. Hmm, Jadi aku waktu itu ngobrol sama teman di Ramadan tahun kemarin, ngobrol kita bikin apa ya yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Terus juga berangkat dari kebutuhan anak-anak kami sendiri kayak hmm. gitu. Kita mau apa sih? Nah, kebetulan aku sama temanku ini suka menanam, Bu. Dulu dia belum mulai menanam. Kalau aku mulai menanam karena ini tiba-tiba ada apa sih, biji tumbuh gitu loh. Oh, Sayang banget dimatiin gitu kan. Ya oh udah jadi nggak sengaja biji kebablasan, tumbuh. karena di sini kan susah banget ya punya rumah, terus ada lahan kayak Hmm. gitu. Kami juga belajar sama-sama dan artian maksudnya bukan ahli ya gitu. Jadi Dalam memang menanam-menanam juga nggak benar-benar ahli. dari nol semua ya. Iya, dari Nggak nol, ada basic sama nggak sekali. ada. Kalau temanku itu emang ibunya orang biologi ya, jadi Hmm. tanaman apa-apa kadang temanku tahu gitu. Oh, tahu Kalau aku, jenis-jenisnya. kalau aku memang dari kecil orang aku suka nanam, Hmm. sayuran itu, jadi Mungkin rumahku punya kebun dulu ya, Mbak? nggak kebun sih, kayak rumah ada tanah gini tuh di Oh, ini dulu. ditanemin kayak Hmm. gitu, ditanemin terus akhirnya aku ya Allah aku pengen juga nih, dan ternyata banyak rintangannya menanam di kota itu. Kan tanahnya nggak sesubur di desa yang dia nanam aja cepet terus berbuah. Di sini tuh Hmm. butuh kesabaran, itu juga melatih kesabaranku, yang melatih kesabaran sampai Hmm. kalau pas berbuah pepaya, berbuah satu sampai matang itu aku bersyukur banget, ya Allah ini apa namanya, rezeki ini, karena susah Hmm. susah gitu. Terus beberapa waktu yang lalu pun aku habis camping, nah itu Hmm. sampah organiknya aku bawa pulang, aku masukin toples karena komposku udah pada penuh, aku masukin toples kecil, toples bekas wadah kerupuk gitu. Sampah organik itu dari Heeh, camping. pas camping aku bawa pulang kan itu. Terus kebetulan kan nasiku tuh karena panas kan masih sisa, aku bawa ke pulang kan panas gitu kan, busuk, aku masukin juga di situ. Hmm. eh ada maggot. Oh, Hmm. maggot. Nah, Ya. padahal 2 tahun yang lalu aku tuh pengen punya maggot. Waktu 2 tahun yang lalu aku pindah ke rumah yang sekarang, aku Hmm. bilang, ya Allah aku pengen punya maggot ya Allah. Saya gitu. Terus waktu itu belum ada budget Ya. beli starter pack-nya kan lumayan. Terus Hmm. juga mau ditaruh di mana ini, rumah masih masih belum, maksudnya penataannya belum sempurna istilahnya gitu. Hmm. Nah itu tiba-tiba ada maggot setoples. Alhamdulillah, saya ngomong sama suami saya, ya Allah ini kan lo ya, ini rezeki saya gitu. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja, dan sekarang lebih banyak lagi yang di kompos sabunnya juga tiba-tiba ada gitu maggot. Itu Kayak padahal gitu. nggak pakai riset, cuman taruh toh gitu ya, Mbak. Iya, kayaknya cuma baca-baca aja juga, belum Hmm. belum Belum mendetail belum soalnya. detail maksimal situ. Nah, terus di Wonder Playhouse juga kan juga proses juga, kami juga belajar. Hmm. Jadi bukan yang benar-benar 100% udah tahu gitu, Hmm. enggak. Jadi sambil belajar, nanti sambil mengajak orang-orang tua di lingkungan sekitar sana sama anak-anak kayak gitu, manfaatkan lingkungan, Itu manfaatkan apa yang basicnya di tumbuh. suatu tempat di mana itu, Mbak, Wonder Playhat sendiri? Jadi di sana ada pondok bermain. Nah, Di di rumah daerah mana teman itu, Mbak? di Nah, Tajur Halang Bogor. Tanjung Tajur Halang Bogor. Tajur Halang Bogor. Nah, Kabupaten Bogor. Hmm. Jadi di sana temanku juga bikin kebun kecil gitu. Hmm. Terus ya untuk anak-anak bermain dan belajar juga. Oh, jadi untuk ke sana mereka harus mungkin booking dulu atau gimana? Kalau Enggak. Jadi sebenarnya itu rumah. Cuma ya rumah. kadang-kadang kami kan bikin event, mungkin hiburan Hmm. atau di weekend gitu, tentang alam. Hmm. Jurit Allah juga ada pengolahan kompos dan pemanfaatan benda-benda yang Basicnya komunitas berarti ya, Mbak? basicnya ya komunitas, tapi masih apa ya, yang belum aktif yang besar kayak komunitas Iya. lain belum kayak gitu. Masih Karena gerakan mungkin ya? gerakan kesibukan kami juga kan
Teman saya suami istri ngajar, jadi kalau mau ada event nunggu mereka libur dulu. Berarti eventnya juga tergantung waktu luang dulu ya. Waktu luang dan momen. Gitu ya. Nah itu kalau di Wonder Play Hut sendiri, yang event pertama yang dilakukan apa Mbak? Waktu itu event pertama kami belum ke alam full ya, waktu itu kami ngadain ini workshop Canva malah. Workshop Canva. Workshop Canva Jadi kayak belajar Canva bareng. anak-anak buat anak-anak gitu. Workshop Canva untuk anak-anak. Terus habis itu petik melon. Nah, setelah itu mulai tuh 17 Agustus tahun kemarin itu memanfaatkan plastik untuk membuat apa namanya pernak-pernik buat perayaan 17-an kayak gitu. Nah, di situ ada hal menarik nih. Jadi harusnya kan membawa plastik yang sudah dipakai, tapi ya namanya orang banyak ya, jadi mereka beli plastik baru. Akhirnya ada yang mereka di situ tuh yang cukup menarik gitu ya. Plastik harusnya plastik yang pernah dipakai. Maksudnya bekas gitu bukan kan. beli. Dimanfaatkan. Terus gimana Mbak? Ya akhirnya disambut baik juga sama Pak RT-nya waktu itu. Malah ada dukungan dari Pak RT-nya. Iya, jadi kalau ada bikin lagi nggak apa-apa gitu, dibikin anak-anak gitu. Terus liburan akhir tahun kemarin bikin selama 1 bulan tuh setiap weekend tuh bikin acara yang mengolah sampah, mengolah kompos, terus kemudian membuat pestisida alami kayak gitu, terus memanfaatkan botol bekas untuk jadi pot seperti yang memang belum terlalu yang wah ya, masih sederhana seperti itu. Teman-teman kalau yang mau lihat Wonder Play Hut nih di Instagram atau di online ada. Wonder Play Hut, Instagramnya apa Mbak? Wonder Play Hut. Wonder Play Hut disambung @Wonder Play Hut. Mungkin teman-teman kalau mau lihat kegiatannya Wonder Play Hut atau mungkin dekat-dekat sana mau join gerakannya juga boleh ya Mbak, di DM aja ya, di DM aja ya. DM boleh, bisa nanya-nanya. Bisa tanya-tanya juga. Karena ini kegiatannya sebenarnya semua ini kan kayak kegiatan seperti ini nih, kalau nggak ada penggagasnya, nggak ada yang sadar untuk melakukan kegiatan dari kecil, dari mungkin personal jadi 2 orang jadi berapa orang, terus jadi komunitas, terus itu ya nggak akan dimulai. Betul. Karena ini juga kan kalau kegiatan seperti ini kan lebih kayak sosial ya Mbak. Iya. Intinya kayak sosial, tapi kalau nggak ada yang menggagas ya mungkin nggak akan berlangsung. Jadi mungkin teman-teman kalau yang mau mencoba cuman buat sendirian masih susah ya, mungkin bisa bareng gabung sama Wonder Play Hut. Terus kalau untuk berkegiatan ini Mbak Meka tuh kan kayak Wonder Play Hut dan lain-lain tuh kan di luar ya Mbak. Kalau Mbak Meka sendiri dan suami untuk ke anak itu, untuk ya anaknya sih sudah sadar literasi karena tadi read aloud juga, tapi untuk mengarahkan anak biar membacanya kan kadang kalau membaca baca yang ini apa pernah diarahkan kemana gitu nggak sih kalau Mbak Meka sendiri ke anak? Kalau diarahkan pernah ya, mungkin seumpama dia lagi minat apa gitu, ini loh ada buku yang sedang kamu sekarang sedang diminati kayak gitu, mungkin sebatas seperti itu. Kemudian sekarang kan anakku udah SD nih, dulu kan bacaannya storybook gitu, nah ini mulai membaca ensiklopedia juga. Ensiklopedia kan lebih ini ya, lebih kompleks, lebih pengetahuan ya Mbak? Pengetahuan dan bukan storybook yang santai, yang bahasa storytelling kayak gitu kan. Nah itu aku masih ya mengarahkan juga, ini kamu ada kan, aku dapat beberapa ensiklopedia yang kamu sukai, yang mana dulu yang mau dibaca gitu. Coba nggak maksa kamu harus baca ini loh, nggak, jangan harus ya, tapi harus yang mana dulu ditawarkan ya. Ya terus pernah aku tawarkan, ini yang nggak kamu baca aku kasih ke orang, boleh nggak? Jangan dulu, dia gitu, nggak dulu karena nanti akan aku baca gitu. Karena masih orang beliin aja dia gitu. Mamanya nih suka ngasih ke orang ya. Dari dulu ya. Kalau mau ngasih jadi beliin yang lain, beliin aja lagi ini buat aku, dia gitu. Jadi memang beberapa buku ensiklopedia itu masih ada yang belum dibaca full, tapi pasti suatu hari dia akan baca itu. Jadi memang dia bertahap, kalau ada datang buku 5 gitu pasti dia bertahap, 1 dulu yang sukain nih, berapa lama kemudian yang lain nyusul. Nah ini Ainun sendiri itu sekolahnya itu ya Mbak, SMM ya kalau nggak salah? Ya betul, dia blended learning. Jadi tadi off the record juga kan ngobrol
sebelumnya di SMM kan Montessori ya. Iya, Montessori. Apa sih sebenarnya yang mendasari Mbak Meka dan suami nyekolahin anaknya di Montessori terus langsung kok pindah ke SMM juga itu? Jadi waktu itu aku ikut di komunitas ASI Tangerang Selatan. Komunitas ASI. Komunitas peduli ASI. Nah, di Hmm. situ waktu itu ada sharing tentang Montessori. Oh. Nah, itu aku baru tahu itu juga. Oh, menarik saya gitu. Ini menarik, ini yang aku cari ini saya gitu, yang memberdayakan anak sesuai dengan kemampuan dan usianya. Bisa terus life skill kayak gitu kan, gak hanya belajar baca berhitung kayak gitu kan, enggak. Jadi memang memberdayakan semua indera anak-anak itu begitu untuk dirinya. Jadi juga dibiasakan untuk life skillnya seperti dia tuh makan sendiri, dia paham nih umpamanya, oh ini contoh kecil ya, aku udah lupain sesuatu nih, berarti dia ngelap sendiri, tanggung jawabnya juga. Terus dia bisa cuci piring sendiri kayak gitu. Walaupun ya namanya anak 2 tahun cuci piring kan ya nggak sebersih anak umur 30 tahun ya. Umur 30 tahun. Seperti itu. Jadi dihargai apapun hasil anak-anak yang udah proses ya, sudah hasilnya dihargai. Kayak nyuci sepatu gitu kan juga nggak bersih, tapi kan ada ini dari dalam diri kan, aku punya tanggung jawab loh, seperti itu. Nah, menarik dah. Terus kebetulan anakku itu ada momen yang dia mau main sama teman yang lebih dewasa, tapi dia gak ditolak gitu. Dia ditolak, lalu dia setelah itu benar-benar gak mau main sama anak-anak, maunya sama orang dewasa. Sebab misal waktu itu ke taman gitu ya, dia mau main gak deketin anak-anak, deketinnya orang dewasa. Nah, setelah itu aduh, terus aku cari-cari di Instagram, nemu namanya Rumah Tumbuh. Itu sebenarnya daycare, tapi dia ada kelas teman bermain, kelas stimulasi gitu, aku ikutin. Waktu itu umur 21 bulan anakku. Situ kan dia mulai sosialisasi juga. Waktu itu dia paling senang tuh main puzzle terus. Saya diarahkan ke yang lain-lain. Dan waktu kan ada kelas baby, ada kelas toddler ya. Nah, pas dia pindah ke toddler tuh dia susah. Waktu itu dia susah untuk berpindah ke orang lain, maksudnya untuk mengenal orang lain tuh belum mau gitu loh. Jadi cuma satu misalnya temennya ini tok gitu. Enggak, gurunya nempel ke gurunya terus. Gurunya satu itu. Karena ya memang basicnya dia enggak gara-gara pengalaman itu jadi mainnya sama orang dewasa terus. Iya, orang dewasa terus ngobrol kayak ngobrol sama orang dewasa, sama gurunya yang itu. Ngobrolin apa aja, minyak lah apa gitu, lengket apa-apa gitu. Nah, setelah itu corona kan berhenti. Jadi dia ikut itu 6 bulan. Corona berhenti. Rumah Tumbuh itu 6 bulan. Waktu yang kelas stimulasinya. Stimulasi 6 bulan. Harus corona berhenti. Udah, terus ada online-nya, ikut online. Terus dia waktu udah usia KB, ada SMM itu aku tahu dari temen, dia udah masukin ke situ. Ternyata Rumah Tumbuh ada preschoolnya juga. Akhirnya waktu di SMM kelompok bermain ini belum ada di mana. Di Rumah Tumbuh baru masih ada yang kelas stimulasi, belum ada preschoolnya. Mulai TKA itu mulai ada preschoolnya, jadi dia sekolah 2 pagi di Rumah Tumbuh. Itu dia minta sendiri ya. Dia maunya sekolah terus ya. Terus pagi situ, sorenya kan online di SMM. Kemudian waktu TKB break, karena waktu corona udah selesai, jadwal kemana-mana sudah banyak, jadi break di TKB, SD lanjut lagi seperti itu. Jadi kebetulan juga di SMM ini sih sejalur ya sama Rumah Tumbuh itu. Kalau di SMA juga nafas Montessori-nya juga ada, walaupun nggak 100% gitu. Terus ada mix juga jadi umur dicampur satu kelas kayak di waktu di Rumah Tumbuh juga. Jadi dia bisa menempatkan diri sebagai adik, menempatkan diri sebagai kakak juga bisa, menempatkan diri sebagai individu sendiri juga bisa. Berarti setelah sekolah di SMM apa di Rumah Tumbuh itu mulai ada bisa main dengan sebaiknya. Iya, di Rumah Tumbuh itu mulai bisa main dengan sebaiknya mau. Iya, di SMA juga dimotivasi terus sama gurunya kayak gitu. Saya juga dia akhirnya menjadi tipe yang mengamati dulu kalau ketemu orang. Tipe orang yang mengamati dulu baru masuk ke sosialisasi. Baru masuk. Dan setelah dia bisa sama anak-anak, sama orang dewasa, sama orang dewasa, dia sekarang jadi ini lebih waspada. Jadi dia mantau dulu nih. Bahkan
ada beberapa orang yang sama dia langsung akrab, bisa baru ketemu pertama bisa, dan itu aku nggak tahu orang yang seperti apa, tapi nggak semuanya bisa seperti itu sama dia gitu. Jadi tipenya itu ya Mbak, Abang mengamati dulu ya mengamati dulu nih, nyaman nggak, enak nggak, pura-pura apa beneran gitu. Oke. Terus nah ini kan tadi secara pendidikan formal lah ya. Kalau untuk mendidik anak, mengajari spiritual ke anak itu Mbak Meka dan suami sendiri yang dilakukan apa biasanya? Kalau Kebiasaan. ibadah wajib pasti kami kasih contoh ya, mengaji terus sholat kayak gitu. Jadi memang dari dalam kandungan ayahnya ngajiin terus. Saya sering mabok kalau saya, jadi untuk ngajinya nggak sebanyak ayahnya kayak gitu. Terus juga sering lihat Nabi sholat gitu ya. Mungkin umur berapa ya dia sering Nabi waktu itu sebelum corona Pak, sering kami ajak keliling masjid. Jadi kami ada program kita asar sama zuhur sholat di maghrib gitu. Sholat di masjid gitu. Oh jadi program itu masih umur berapa nggak waktu itu? Sebelum corona berarti udah 1,5 tahun. 1,5 tahun udah mulai. 1,5 tahun gitu. Pokoknya sehari 2 kali sholat di masjid. Minimal 1 kali. Minimal sekali. Kalau sempet, maksudnya mungkin ayahnya nggak pergi ya 2 kali sampai asar. Terus kalau kamu perjalanan mau ke rumah teman silaturahmi gitu kan, biasanya nabrak jam sholat itu kami pergi dulu. Ke masjid mana gitu ya? Ya ke masjid atau musola mana kayak gitu. Nah pas corona benar-benar berhenti itu akhirnya. Jadi dari situ saya jadi senang masjid gitu. Terus ikut sholat di sebelah saya. Tapi lama-lama jadi penasaran di laki-laki ikut ayahnya kayak gitu. Lalu juga dari kehidupan sehari-hari, seperti misal ayahnya bekerja tapi nggak setiap hari ngantor, jadi bisa kerja di mana aja gitu. Nah saya jadi sering bilang sama anak saya, ayo kita bantu ayah itu kan memimpin keluarga yang dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga segini. Kasihan ayah nanti Allah ini ayah ada tanggung jawab tanggung jawab dari Allah itu bahwa suami itu yang menafkahi keluarga gitu. Jadi kalau ayahnya main terus sama kita, terus mau kerja nggak boleh, kasihan ayah. Kayak seperti itu, misal seperti itu. Jadi nanti nggak ikut aturan Allah dong gitu. Terus juga dari alam sekitar, soal tumbuhan. Lihat nak, ini tumbuhan ini bisa tumbuh loh, siapa numbuhin? Tanah oleh gitu. Bukan lah nak, kan dari tanah tadi siapa? Allah. Iya ya, gitu. Kita harus bersyukur, alhamdulillah loh pepayanya tumbuh, alhamdulillah. Terus kita bisa makan, alhamdulillah bisa sekolah kayak gitu. Terus juga misal soal ini saya ajak ke anak-anak berkebutuhan khusus juga. Ke panti asuhan cacat ganda. Di sini ada namanya Sayap Ibu. Sayap Ibu. Sayap Ibu itu kebetulan waktu itu uaknya kerja di situ. Terus saya jadi sering ke sana, dan dari situ. Jadi anak diajakin, tiap kesana diajakin. Diajakin, terus main sama anak-anak sana juga. Dia sempat diasuh sama anak, maksudnya saya lagi istirahat, dia dimain sama anak-anak di sana kayak gitu. Nah itu juga bisa saya masukin loh. Allah tuh menciptakan orang itu beda-beda. Orang yang ibu sama kamu juga beda, walaupun wajahnya agak mirip, gitu. Ada bedanya. Dia walaupun begitu tetap ciptaan Allah loh, gitu. Dia tertanam sampai sekarang, kayak gitu. Dan bahkan kalau ada hewan mungkin yang beda itu, dia itu jangan dihina hewannya, itu sama-sama ciptaan Allah. Kemudian tanaman juga kadang-kadang beda kan, mungkin bentuknya gitu. Jadi juga seperti itu dia. Itu ciptaan Allah walaupun kayak gitu, seperti sampai sekarang kayak gitu. Jadi tertanamnya itu. Jadi akhirnya buku pun dia belakangan suka yang membahas tentang anak-anak istimewa itu, bulan khusus. Karena ternyata banyak loh bulan khusus itu, dia itu. Wah, berarti memang dari Mbak Meka sendiri dan suami memang ngajarin anak untuk bersyukur ya, terus lewat alam, lewat lihat anak-anak berkebutuhan, mengunjungi anak-anak berkebutuhan khusus, terus
lewat ibadah terus ke Mm-mm. masjid-masjid ziarah lah kayak Dan kayak kehidupan sehari-hari dari Hmm. kita bersyukur bisa makan, bisa mandi, Ya memang bisa punya rumah paling gitu. utama memang teladan dari orang tua ya. Iya, Orang tua paling nggak melakukan, jadi nggak cuma ngomong. Kalau orang mm-mm. tua cuma ngomong, anak ya gimana mau Iya percaya betul. ya. Dan karena Hmm, itu sih pendidikan utama dan pertama itu di rumah. Dan betul betul. ininya apa? Sopirnya orang tua, jadi sopir sama kernetnya ya, Iya, sama sopir konektornya mikirnya. itu orang tuanya seperti Hmm, itu. sebelum anak-anak lepas ke dunianya mereka sendiri, Mm-mm. bekalnya harus Iya, banyak. karena anak dari kecil itu kan masih nih ya, dia masih abu-abu istilahnya, belum Ya, tahu hitam putih, belum tahu hmm, hmm, warna-warna kayak gitu. hmm. Tapi saya ngomong seperti ini bukan ahli ya. Iya, Mbak. Ya Saya ini juga masih belajar, ini terus kan belajar. berdasar pengalaman Iya, Mbak Meka dan pasangan betul. sendiri. Jadi memang dalam membesarkan anak, orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi semua itu kan ya kita juga kita pun pertama kali jadi orang tua. Anak pun juga pertama kali Jadi jadi anak. anak. Jadi ya kita sebenarnya kan kita sama-sama belajar, Mbak. Jadi kayak kita juga jadi orang tua bukan orang tua yang sempurna. Anak pun kalau di mata kita ya juga nggak bakal bisa sempurna. Iya, iya. Jadi ya gimana kita serahkan ke Tuhan. Karena kesempurnaan manusia itu ya berada di ketidaksempurnaannya itu. Betul, Mbak. Iya, gimana kita bisa uh, itu menyembah Tuhan, bersyukur di Bersyukur. tengah Iya. ketidaksempurnaan, di tengah kelemahan-kelemahan kita ini. Terus keluar Mei. Keluar sih nggak apa-apa boleh. Panas ya. Tak kira AC-nya adem loh, ternyata nggak adem. Tapi nih di luar suaranya no banter banget. Tadi Iya, itu dokter kan ada. rambak. Terus saya juga sempat lihat di IG itu Mbak Meka sharing tentang tradisi ya. Itu tradisi nggak bukan ya Rambak Genteng itu? Festival ya. Jadi sharing tentang festival Rambak Genteng itu ya. Itu khas mana sih Mbak aslinya Rambak Genteng? Rambak Genteng itu sebenarnya khas Majalengka, tepatnya di Jatiwangi. Jatiwangi. Itu kebetulan suami saya dari sana, dekat juga dari rumah mertua. Jadi pas tahun kemarin akhir tahun tuh kami alhamdulillahnya bisa itu mudiknya disengajain karena di Rambak Genteng. Taunya mendadak gitu ya. Kebetulan salah satu temen suami itu jadi panitia, terus kasih tahu ke saya, tertarik. Saya kan juga tertarik tentang budaya juga ya, budaya lingkungan tertarik. Memang disengajakan kan? Iya, disengajakan. Karena ada Rambak Genteng itu. Dan ayo kita ke Rambak Genteng, anakku kan belum tahu kayak apa gitu. Ternyata pas nonton, setelah nonton dia suka gitu, dan dia berharap nanti bisa terlibat kayak gitu. Wow. Rambak Genteng sendiri tuh mungkin dijelaskan secara awal. Jadi Rambak Genteng itu festival Rampak Genteng. Jadi Genteng, jadi apa sih, nyanyi-nyanyi, kemudian menyanyikan lagu. Kalau di Jawa tuh namanya Kamposari, kalau di sana tuh saya lupa apa gitu. Saya lupa. Jadi musiknya tuh pakai tanah liat. Semua musiknya. Jadi kalau yang karena festival Rambak Genteng, jadi yang paling banyak tuh genteng dikumpulin pakai bambu atau kayu gitu. Itu ternyata bisa mengeluarkan nada suara yang bisa jadi harmonis. Nada lagu, ada musiknya di lagunya. Kemudian yang ada juga yang pemusik profesionalnya di belakang itu dia pakai, kan biasanya pakai gendang. Gendangnya itu dari tanah liat, dan gitar. Gitarnya kan ada senar tuh. Jadi body gitarnya itu dari tanah liat juga. Kayak gitu. Jadi itu apa sih, sarana untuk mensyukuri bahwa Allah tuh sudah menciptakan tanah liat nih. Kemudian dimanfaatkan untuk membuat genteng, terus batu bata untuk menjadi rumah untuk kehidupan manusia kayak gitu. Kalau saya baca dari ininya ya, dari tujuan mereka, kemudian kita tuh harus mensyukuri dan menghormati tanah itu sendiri. Wah, penghormatan terhadap tanah. Menghargai tanah. Jadi kita sudah memanfaatkan tanah loh. Masa kita tidak tahu diri istilahnya begitu ya. Menghormati tanah, menghormati tanah itu. Dan waktu itu acaranya memang di apa namanya, pabrik gula, ex pabrik gula. Jadi ada lagu juga apa, pabrik gula juga, judulnya pabrik gula. Mungkin anak saya juga suka tuh. Jadi saya tuh bayangin di situ ya, bayanginnya di situ seperti di tengah-tengah para buruh sedang berpesta gitu. Saya bayanginnya para buruh sedang berpesta, mereka sudah capek kerja di pabrik gula sama di para buruh genteng gitu. Habis itu ada pesta rakyat kayak gitu. Itu pesta rakyat pabrik gula judulnya lagunya. Itu suasananya iya kayak pesta rakyat gitu. Dan pas tahun kemarin pas hujan,
Biasanya panas loh kata suami saya. Hujan Hujan itu terus tetap main. tetap main sampai selesai kayak gitu. Itu vibes-nya bikin merinding. Iya, itu mana banyak banget loh 3.000 yang nabuh genteng itu 3.000 Yang main orang. 3.000 orang. Wah, Kayak gitu. Dan itu dari berbagai kalangan ya, ada guru, PKK, kemudian ada PNS, terus semua profesi ya. ada anak-anak sekolah dari SMP SMA seperti itu, semua ada kayak gitu. Berbaur jadi satu di festival itu. Iya, dan dari tamu-tamu dari luar negeri juga ada. Dan itu katanya festival itu sampai ke luar negeri juga. Iya, mereka kenal dengan Rampak Genteng, terus juga kenal sama Lair. Jadi musiknya itu kelompok musiknya namanya Lair gitu. Lair. Nanti coba kalau yang mau lihat bisa di Instagramnya Mbak Ya, Meka ada. ya. Ada ya, Ya, ada. di story, di reels berapa tahun sekali ya Mbak? 3 tahun sekali. Enggak pas lebaran toh. Enggak Jadi pas 3 tahun sekali. Jadi Festival lebaran orang Jatiwangi itu seperti istilah, ya itu karena ada pesta rakyat. bukan lebaran. Bukan. Jadi 3 tahun sekali pas pesta rakyat itu. Dan ornamen-ornamennya tuh dari ini loh, dari genteng, ada patung kecil-kecil lucu banget, ada patung orang baca kecil gitu segini, itu lucu banget. Jual beli apa? Enggak, itu ornamen aja. Ornamen aja. Tapi kebetulan yang membuat itu memang namanya JAF, jadi Jatiwangi Art Factory. Jadi itu juga Jatiwangi Art Factory. Jadi berawal dari pabrik genteng. Dari pabrik genteng. Terus karena suka seni, akhirnya kan jadi membuat berbagai hal. Seru ya Mbak berarti. Yang paling gede ya itu. Itu pengalaman pertama Mbak Meka sama keluarga. Soal itu deket, tapi ternyata belum pernah nonton yang gedenya karena acara festivalnya, karena kan udah di sini jadi tabrakan terus kemarin sampai bolos sekolah. Dan itu walaupun nonton aku juga cerita sama anak, ini maknanya seperti ini loh nak, dan ini bisa buat kamu riset. Jadi dia riset sekalian. Tulis. Dicatat, tapi waktu itu karena hujan, jadi catatannya nggak dikeluarkan. Dan pengalaman nonton Rampak Genteng ini jadi buku tahun ini di tapi belum nongol sih, belum tanya. Nanti September ada. Ya ini itu ya kisi-kisi dulu ya, nanti kalau bukunya tayang ya bisa dilihat di Instagramnya Mbak Meka mungkin ya. Dan itu jadi riset, sarana bersyukur juga. Jadi anakku ngajarin buat riset juga, kecil-kecilan buat tulis. Jadi riset ya. Buat tulisan dia gitu. Wah, keren Mbak. Itu juga apa namanya, Rampak Genteng itu padahal suami asli sana, cuman baru pertama kali lihat juga. Iya, karena waktunya sering tabrakan dulu. Dan kan 3 tahun sekali ya. Kalau 3 tahun sekali itu hitungannya kan ya nggak tiap tahun, dan waktunya kan nggak mesti bisa. Apalagi pas corona kemarin kan gini. Sempat libur. Ada, tapi terbatas. Oh iya, dibatasi penontonnya ya. Jadi baru mulai itu tahun 2012. Itu memang khas sana ya Mbak? Iya, dari JAF itu yang bikin, karena ada potensi genteng itu tanah liat gitu. Ya itu juga terakota istilahnya. Terakota. Itu juga kekayaan budaya Indonesia juga termasuk ya. Karena minatku juga di budaya lingkungan, literasi budaya lingkungan juga termasuk literasi sebenarnya. Ya memang itu perlu didokumentasikan lah ya. Karena kalau cuman lokal kadang nggak tersorot. Mungkin di luar negeri lebih terlihat. Cuman kalau di sini belum ada yang tahu. Saya aja kalau nggak lihat di Mbak Meka juga nggak tahu kalau ada festival Rampak Genteng itu. Padahal di luar negeri udah terkenal juga ya Mbak. Udah yang tahu karena sering dikirim ke sana, sering pergi ke luar negeri untuk festival, untuk perform kayak gitu di komunitas seni dan budaya. Terus kalau untuk itu Mbak, sekarang tuh kan memang zamannya eco sustainability ya. Kalau dari Mbak Meka sendiri lewat programnya yang tadi Mbak sih, Wonder Play Hard, terus program bagi-bagi bukunya Mas Mbak? Bagi-bagi buku yang memberi anak teman ulang tahun ya, anak ulang tahun tentang kalau dikaitkan dengan eco sustainability itu ada itunya nggak Mbak, kaitannya nggak? Tentang bagi-bagi buku ya? Ya enggak, yang Wonder Play Hard juga. Ya. Jadi kayak peduli ke lingkungan itu kan juga masuk ke ranah literasi ya sebenarnya. Jadi literasi bagaimana kita mengolah sampah, bagaimana kita memanfaatkan barang-barang bekas, terus bagaimana kita cinta lingkungan. Jadi itu setiap hari
saya lakukan, cuman ya belum maksimal ya karena saya juga masih belajar seperti itu. Dan masuk ke kehidupan sehari-hari, misal seperti sampah apa namanya organik dari dapur. Jadi saya sekarang di tong sampah nggak ada sampah organik, cuman untuk memilah sampah itu saya belum. Jadi Saya memang tapi organik udah disendirikan ya. ya udah sedikan, itu memilah yang lebih lebih ini belum kayak gitu, Iya. karena untuk gerakan itu cukup ini ya di lingkungan ya, cukup bikin Ya belum tergerak, tapi udah ke organik udah ya sendiri. karena walaupun meskipun saya udah memilahkan, sementara lingkungan tidak support, kan balik-balik lagi soal sampahnya ngambilnya Ya jadi satu akhirnya nanti. satu. Jadi memang kalau memang dari keluarga sudah seperti itu ya, menyalurkannya nggak bisa ke Betul. RT, Mbak. Ya betul. Kalau balik ke RT, RT-nya masih digabung, ya akhirnya sama aja, percuma usahanya Mbak Meka. Saya juga akhirnya ada yang saya pilah beberapa, dan saya ada temen namanya dipilah sampah, itu mau saya kirim ke sana, sebelum ke sana, di sana ada itu. Jadi kayak yang pilah memang sudah dikirimnya ke tempat yang sudah bisa. Betul. Itu bener, Terus, betul sih. kalau kardus-kardus seperti itu masih saya simpan, karena anak saya suka bikin craft, bikin crafting. Jadi Karton art. jadi kardus-kardus pasti dimanfaatkan, bikin kompor atau bikin apa buat mainan dia seperti itu. Terus buat gambar-gambar juga bisa pakai kardus. Kadang dia apa namanya bermain peran jadi ini pedagang nasi kucing. Nah itu pakai kardus dipakai kan buat kasirnya, buat tempelannya, buat krisnya gitu ya dipakai. Buat sendiri semua. Dia sukanya angkringan jualannya. Angkringan. Jualan angkringan gitu. Udah jadi, dan kadang-kadang di sekolah butuh juga kan untuk kardus. Prakarya Kemudian kalau ada event kadang diminta buat kardus, jadi saya ada gitu. Itu. Oke, berarti memang ya gerakannya sudah mulai mengarah ke situ lah ya Mbak. Untuk Wonder Playhead juga ya. Banyak kegiatan juga untuk mengolah sampah organik juga ya Mbak. Oke. Dan kebetulan saya jalan nih sama sekolah nih, anak sekolah juga sedang mempelajari soal cinta lingkungan kan, tentang lingkungan sekitar, tentang sampah, bagaimana sih mengetahui jenis-jenis sampah, karena banyak banget sih jenis-jenisnya tuh, nggak sebatas organik sama anorganik. Ternyata saya juga baru tahu tahun kemarin masih banyak lagi, nggak sama organik, anorganik, B3 tuh ada lagi yang lain-lain. Itu lebih rinci lagi. Jadi belajar sekalian ya Mbak? Iya, belajar. Jadi sambil belajar sambil melakukan. Pasti sebelumnya ada salah-salahnya ya karena belum tahu. Gitu. Oke. Mbak Meka ada pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini, mungkin buat yang tergerak untuk mulai melangkah mengikuti langkah-langkahnya Mbak Meka, mungkin langkah kecil tapi bisa berarti buat sesama. Ya, untuk semua kalau ingin bergerak di literasi atau di cinta lingkungan itu bisa dari hati dulu pastinya ya. Dari hati, kemudian lakukan, jangan hanya wacana. Dilakukan sedikit demi sedikit, mungkin dari diri sendiri dulu, sama keluarga, sama anak. Kemudian setelah ada kesempatan masyarakat luas, baru dari masyarakat luas. Bisa juga dari setiap kita melakukan sesuatu yang bermanfaat di literasi atau di cinta lingkungan, kita bikin postingan istilahnya, misalnya di SW misal, sedikit-sedikit gitu. Bisa jadi kadang-kadang ada orang yang tertarik loh di antara teman kita walaupun mereka nggak bilang. Jadi udah mulai dulu gitu. Ya kalau punya kegiatan, kita tujuannya ngepost tuh bukan untuk pamer, untuk ria, tapi lebih ke menginspirasi mungkin ya biar menunjukin, bukan pamer-pameran lah, tapi menginspirasi, siapa tahu bisa diikuti kalau yang baik ya Mbak. Bukan cuma pencitraan juga, tapi sosial media bisa digunakan untuk hal yang baik. Iya, untuk memotivasi orang lain, mengevaluasikan menjadi hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal kayak kita sharing saat ini ya Mbak. Maksudnya saya juga harapannya, saya, istri dan anak saya juga sharing-sharing, bela-belain, kadang ke sini kadang ke situ, sharing kalau ada sesuatu yang baik terus kita bagikan, siapa tahu ada 1-2 orang aja yang nonton terus tergerak untuk melakukan itu. Kalau bagi kita sudah puji Tuhan, karena bisa menginspirasi dan mengabarkan kabar baik ke orang-orang itu loh. Ya, hidupnya nggak gitu-gitu aja ya. Iya betul Mbak. Ya kita juga mulai seperti itu. Dan saya tuh punya prinsip gini, waktu saya kuliah dulu saya punya prinsip seperti ini. Saya itu untuk berbagi, mungkin untuk materi saya nggak bisa, belum bisa Mbak. Waktu masih kuliah. Terus saya hanya bisa menggunakan tenaga.
Dan prinsip saya itu waktu itu kan saya masih ikut pramuka. Iya. Dan setiap yang kenaikan tingkat itu akan diberi nama, beri nama flora fauna lah gitu. Nah, yang memberi nama itu istrinya mantan Menteri Superno dari Semarang, almarhum, sekarang udah Iya, nggak iya. ada. Nah, saya menggunakan prinsip itu dan saya diberi nama bunga adenium. Bunga adenium. Nah, bunga adenium itu kalau katanya bunga adenium sebenarnya cantik, tapi dia tumbuh di pinggir jalan. Yang kena debu kan pasti warnanya pink, bagus ya, kebetulan saya Iya. suka pink. Jadi pas banget, bagus. Terus kena debu, kena air hujan, kena panas. Nah, kalau dia dipindah ke taman tuh sebenarnya bagus dirawat seperti itu. Jadi saya diberi nama adenium waktu itu. Jadi itu jadi kayak motivasi hidup juga. Ya, oh ya, saya ingat terus ya adenium. Ya walaupun saya orang istilahnya tidak seperti lainnya punya materi, bisa membagi materi, sementara saya nggak bisa, saya tetap bisa pakai tenaga. Berbagi dalam keterbatasan. Iya, itu. Nah, oke, gitu aja Mbak. Makasih teman-teman buat waktunya juga Mbak Meka. Mungkin teman-teman kalau yang pengen lihat postingannya Mbak Meka bisa ke Instagramnya Mbak Meka. Instagramnya itu Mbak apa Mbak? Nit Kawasari. Net Kawasari ya, @netKawasari, dan bisa ke Wonder Play Hard, @Wonder Play Hard ya, buat lihat-lihat kegiatannya. Yang kemarin yang Rapak Genteng itu juga di post di IG-nya. Ya. Oke, gitu aja teman-teman. Buat yang udah lihat, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Mbak Meka. Oke. Thank you, gitu aja. Bye.